Ibu Bapak yang saya hormati, yang berikutnya adalah komunitas belajar Kombel. Ini sudah digalak-galakkan. Monggo ada Mas Dani di sini. Kombel untuk teman-teman guru, monggo dimaksimalkan ya Mas Dani, terutama di KKG. Kombel bahkan juga bisa di sekolah masing-masing dibiasakan memiliki kombel, dibiasakan panjenengan dengan teman-teman di sekolah itu saling merefleksi, saling mungkin juga sekali tempo sebulan sekali atau berapa berbagi praktek baik. Yang sekolah-sekolah besar misalnya ada Jatilawang 3 yang gurunya banyak, atau mana lagi yang banyak ya, balon atau mungkin tempuran 1 dan sebagainya. Warna 1 itu kalau warna 1 gurunya kurang banget. Itu yang banyak kan bisa mereka saling praktek baik, praktek baiknya ditularkan ke teman-teman beda kelas atau saling sharing. Iya, untuk ya Wanayasa 1 kemarin kami sudah nemui Pak Yadi Bu tentang kaitannya dengan yang agak error berkaitan dengan itu nggih. Monggo untuk bisa ditindaklanjuti. Artinya kalau itu masih bisa nggih sementara sambil nunggu adanya tambahan guru, insya Allah besok akan ditambah, yaitu tetap dipertahankan. Yang penting teman-teman jangan sampai kapiran, artinya sertifikasinya jangan sampai terbengkelai nggih. Artinya malas kalau sampai sertifikasi tidak keluar mereka menjalankan tugas dengan baik kan nggih. Yang penting itu bisa terjaga. Teman-teman monggo diberi pemahaman, tenang, yang penting semua berjalan dan kita memang menunggu prosesnya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah berbagi praktek baik. Nah ini teman-teman mungkin di sekolah ada yang memiliki kualitas pembelajaran bagus, Bapak Ibu kepala sekolah suatu saat dapat memberi kesempatan kepada guru tersebut untuk berbagi dengan teman-teman satu sekolahan. Atau mungkin di KKG lebih tingginya lagi ada teman-teman yang punya pengalaman bagus, bisa dibagikan ke teman-teman di KKG. Atau mungkin di tingkat kecamatan ini kalau Bapak Ibu guru punya rekomendasi guru atau teman kepala sekolah yang memiliki pengalaman praktek baik, bisa juga dibagikan ke teman-teman suatu saat. Misalnya kepala sekolah mana punya pengalaman baik, nanti bisa ditularkan ke teman-temannya. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Tentunya ini hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan bagus di sekolah panjenengan. Monggo untuk bisa dipertahankan, syukur ditingkatkan. Saya yakin walaupun tidak ada apa ya Bu, siap kerja ya, siap kerja, tetapi ya teman-teman monggo dikondisikan untuk bisa melaksanakan tugas sesuai jam kerja. Artinya ini kita menyentuh ke hati nurani masing-masing lah. Kita tidak ingin terlalu menekan, tetapi hanya sekedar teman-teman monggo disadarkan bahwa insya Allah kalau kita bekerja sesuai aturan itu akan lebih berkah lah. Insya Allah akan lebih berkah, kecuali sudah berhalangan sih hal lumrah lah kan, berhalangan tidak tiap hari, tetapi keseharian monggo bisa teman-teman dimotivasi dan juga difasilitasi agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya Ibu Bapak tentang wawasan kebinekaan. Nah berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekarang sudah ada instruksi bahwa apapun kondisi anak panjenengan tidak boleh menolak kebinekaan, karena kita memang punya beraneka macam, baik suku, bahasa, bangsa, kondisi fisik termasuk, itu merupakan kebinekaan yang tetap harus kita hargai. Sehingga kalau dulu mungkin ketika pesantren 2 ada yang nggak bisa ngomong ya Pak Heri, nggak bisutuli ya, bisutuli Pak Heri agak kebingungan gimana untuk memfasilitasi dan sebagainya. Sekarang aturannya sudah jelas Pak Heri, tetap harus kita terima. Masalah nanti di sekolah kok mereka tidak puas, itu bukan salah kita, karena memang kita tidak spesialis untuk mengajar tunarungu apalagi bisu dan sebagainya, tetapi karena ada regulasi yang memang mewajibkan kita menerima, ya apapun kita terima. Masalah di sekolah ya sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting anak terlayani dengan baik, ya, sehingga diingat-ingat Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan PPDB. Kalau ada yang agak mungkin kurang atau agak berkebutuhan khusus, ya tetap harus diterima. Yang sekarang sudah menjadi sekolah inklusi itu di Kubang, SD Negeri 1 Kubang, Wanayasa itu sudah
menjadi sekolah inklusi karena gurunya sudah ada yang mendapat pelatihan khusus Pak ya Mbak Ibu. Iya. Sekolah Kubang Mawon. Nanti bisa jenengan kan bisa memberikan rujukan juga. Misalnya jenengan berat banget. Oh ini ada rujukan, silahkan ke SD Negeri 1 Kubang. Di sana kepala sekolahnya sudah dilatih di Semarang atau Solo Bu? Solo ya. Kepala sekolahnya sudah dilatih di Solo. Terus gurunya juga sudah dilatih, guru pembimbingnya. Teori. Iya, ada salah satu alternatif sekolah semua bisa menerima sehingga tidak terlalu jauh untuk misalnya kalau pesantren kok agama nang Kubang kan mesake banget, ada wong tuane ra kobel. Sekolah arep ro titip misalnya gitu. Nah, wawasan kebinekaan sudah, yang berikutnya kunjungan ke lapangan. Monggo Bapak Ibu guru sering-seringlah untuk meninjau teman-teman ke lapangan, bukan berarti nyuruh lapangan tapi tidak. Ya, kunjungan ke lapangan artinya ya Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu kepala sekolah itu membantu kalau guru di kelas ya di kelas, atau mungkin guru sedang melakukan pembelajaran di luar kelas ya di luar kelas. Pokoknya yang menjadi lingkup wilayah sekolah jaringan untuk bisa dikunjungi. Jangan sampai misalnya di pojokan ada atap atau apa ya penyangga yang hampir roboh sampai tidak tahu. Tetap sekali tembok Bapak Ibu kepala sekolah ya keliling sampai ke belakang. Siapa ngerti mburi ono sing keluar atau mungkin ono omah tawon das kan perlu diantisipasi. Yo enggak ada omah tawon saja Pak, tidak kantung tawon apa maning ada omah tawon das kan bahaya banget. Untuk dipantau jangan sampai ada kejadian di suatu tempat yang saking banyaknya lumut di genteng itu saking banyaknya kan akhirnya tidak tahan, tidak kuat, akhirnya ambruk berat kan jadi masalah. Dikunjungi Pak Kadin, dikunjungi yang lain. Nah kalau Bapak Ibu guru sering mengelilingi terjun ke lapangan, artinya bukan ke lapangan loh Pak Idam, ke lingkungan sekolah jenengan kan ada sesuatu bisa terantisipasi lebih awal. Oh kayak lumutnya wis akeh. Wah iya monggo Pak. Monggo Pak. Monggo. Dari lapangan. Dari lapangan terjun dari lapangan. Ya monggo selamat datang yang baru bergabung. Kami lanjutkan. Jadi monggo Bapak Ibu kepala sekolah untuk sering-sering mengontrol lingkungannya sampai ke pojok-pojok belakang. Kalau Pak Kadin itu ada biasanya langsung ke kamar mandi siswa biasanya dan sebagainya dikontrol, atau mungkin jangan sampai ada pohon atau tanaman yang tumbuh di lantai di atap sampai tinggi kan ada di pegunungan itu yang tumbuh-tumbuh itu semacam pohon paku atau apa yang jalan-jalan. Jangan sampai sekolah itu tidak harus megah dan tidak harus besar, yang penting bersih, intinya kan seperti itu, bersih dan nyaman itu. Kalau harus megah semua wangel sih, kalau kita mau buat sepidak megah wera jadi kemarin kami juga digarapi oleh Pak Kadin. Wah, sekarang kan rusak lagi. Lah piye arep bangun untuk akses ke sana saja nggak bisa, mau bawa pasir gimana, mau bawa dan sebagainya. Iya. Helikopter ya betul. Oh iya, untuk Jatilawang 4 mumpung saya ingat, saya sudah ditegur Pak Kadin. Suratnya sudah keluar belum Pak untuk Jatilawang ya dari desa? Oh, saya dikirimi Pak, tak kirimi ke kabupaten. Jenengan foto ya, terus dikirim ke saya, tak teruskan ke kabupaten. Kan sudah ditanya, sudah dikirim langsung? Dari desa sudah. Dari desa sudah dikirim ke kabupaten belum? Oh lah ada begini Pak Kadin masih tanya ya Pak, tolong saya dikasih fotonya ya Pak, tidak apa-apa dipoto atau di scan, tak kirimkan ke Mas Yoga dan syukur nanti kalau memungkinkan ke Pak Kadin, karena itu akan menjadi landasan Didikpora Pak untuk melakukan membuat RKB. Kalau nggak ada itu Didikpora bukan kuis dibangun, ternyata diambil lagi oleh pihak desa,
tanahnya itu. Kemarin Pak Kadin klaim untuk itu yang pokoknya rakyat itu selembar nggak apa-apa lah, yang penting ada bukti tulisnya kalau bengkok itu sudah dipasrahkan untuk pendidikan. Kami tunggu suratnya ya Pak. Dari pemilik lahan juga sudah. Oke, kami tunggu untuk kami kirimkan langsung ke kabupaten. Iya, semoga sih kalau itu sudah ada, nanti Dindipura akan mantap untuk menguploadkan RKB di tanah bengkok itu. Tapi kalau itu nggak ada, Dindipura nggak akan berani untuk merealisasikan. Terakhir Ibu Bapak, untuk langkah dalam pengelolaan sekolah itu adalah refleksi akhir tahun. Ini sangat penting ketika menjelang libur akhir tahun itu, panjenengan perlu mengumpulkan teman-teman guru jamin untuk merefleksi selama setahun ini program kita itu yang sudah berjalan apa saja, yang belum berjalan itu apa saja, mengapa belum berjalan, kendalanya apa, sehingga nanti SWOT dan SWOT dan sebagainya bisa teranalisa di akhir tahun untuk menentukan tahun berikutnya. Itu sekilas tentang 12 langkah dalam pengelolaan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Iya, ini dasarnya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB baik TK, SD, SMP maupun SMA. Ini pedomannya secara intinya adalah ini, bahwa pendaftaran peserta didik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nong desa sih saya yakin sudah inilah, nggak ada yang diskriminatif kalau di desa itu. Pendaftaran peserta didik dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, itu diperbolehkan. Misalnya ada sekolah khusus Katolik itu boleh, kalau nggak Katolik nggak diterima. Sekolah khusus yang Islam, kalau nggak Islam boleh, tapi kalau khusus. Tapi kalau sekolah umum tidak boleh melakukan diskriminasi. Sekolah negeri misalnya, ya agama apapun, walaupun itu minoritas katakanlah, harus tetap kita terima. Kemudian juga tadi saya katakan, kondisi seberapa atau bagaimanapun dari peserta didik itu juga harus kita terima. Mbuh bisu, mbuh tuli, mbuh cacat daksa, tuna daksa, terus apa lagi pokoknya mbuh agak rendah daya kecerdasannya. Kalau dulu orang mengatakan idiot dan sebagainya, tetap harus diterima. Regulasi terbaru begitu, tidak boleh kita menolak. Kok nanti kesulitan di sekolah, ya pokoknya yang penting diterima di sekolah, dilayani gimana Pak ya? Lulus. Iya. Kalau terus yang penting wali murid yang lain diberi pengertian agar jangan ngeri. Misalnya itu anak kok naik terus, ya yang penting itu untuk memfasilitasi masyarakat yang memang berkebutuhan khusus. Kriteria kenaikan kelas mereka juga beda dengan yang normal. Nah, itu bisa jenengan sampaikan ketika jenengan rapat pleno dengan wali murid di awal tahun atau di akhir tahun. Berikutnya Ibu Bapak, ini juga calon peserta didik baru kelas 1 harus memenuhi persyaratan usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun tanggal 1 Juli 2024. Iya, kayak jenengan kok kurang dari 6 tahun dipaksakan, lagian nggak bakal masuk di Dapodi. Di Dapodi kan akhirnya sifatnya hanya titipan. Nanti bisa masuknya kalau sudah kelas 2 biasanya gitu. Nah, pelaksanaan PPDB SD itu memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 yang berusia 7 tahun tanpa syarat, terus 7 tahun harus diterima. Walaupun ini juga agak berseberangan dengan kepentingan PAUD, karena juga ada program yang mengharapkan dengan amat sangat agar sebelum ke SD itu ke PAUD dulu, ya ke PAUD dulu. Nah, persyaratan usia paling rendah ini dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan, berarti 6 tahun kurang 4 bulan ya, pada tanggal 1 Juli 2023.
memiliki kecerdasan bakat istimewa dan kesiapan psikisnya dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional. Kalau di Wanayasa sering menemui kejadian ini tidak? Yang belum itu tapi pakai surat psikolog belum ya? Kalau di pernah ada nggih? Oh iya. Ya. Kalau di Pejawaran dulu saya pernah mengalami itu di Pratambah, sering banget pakainya psikolog dari Wonosobo. Nah kita sudah ada itu akhirnya mau nggak mau ya diterima. Sering banget di sana ada yang memakai surat dari psikiater dan psikolog itu dari daerah Wonosobo. Mungkin di yes. Nah tahapan pelaksanaan pendaftaran PPDB ini meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Kalau di SD itu nggak usah terlalu seleksi, ya. Seleksi akademis nggak usah, seleksi usia saja. Usia yang menjangkau, ya, monggo. Tapi kalau usianya belum, ya mungkin diberi wawasan orang tuanya. Pengumuman penetapan peserta didik baru dan daftar ulang. Saya lihat di Facebook ada beberapa sekolah yang sudah mulai melakukan pengumuman. Terima kasih lah. Kayaknya Wanayasa 1 sudah saya lihat apa ya, Wanayasa 1 Jatilawang 3 apa ya? Mana ya kemarin ya sudah. Mana pokoknya ada selain Wanayasa 1 ada juga yang sudah melalui Facebook mendaftarkan ya, melakukan pengumuman. Ya. Saya akan bertanya ini, Wanayasa 1 terus ada satu lagi. Gitu. Nah ini yang poin 12, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya kalau sudah berjelas. Tapi biasanya mereka bisa memungut sumbangan swasta itu loh kan, sumbangan masih berlaku. Nah ini yang agak 13 perlu kita perhatikan ini. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berarti kita yang negeri-negeri, dilarang 1 melakukan pungutan dan atau sumbangan. Pungutan tidak boleh, sumbangan tidak boleh yang terkait dengan pelaksanaan PPDB. Tapi kalau sumbangan lain berarti boleh, asal sesuai aturan dan regulasinya dikuasai, insya Allah nggak masalah. Terus PPDB maupun perpindahan peserta didik tidak boleh melakukan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Ya, ini kudu nak bunganya kudu bayar 1.000 nggoge seragam misalnya, tidak boleh, itu tidak boleh. Atau ini untuk beli, apalagi anak ada kasus di sekolah bahwa itu malah beli kursi, masuk harus beli kursi 1. Nek kursi 1 250 sampai Pak Kadin agak duko, agak kalau sudah negeri enggak boleh dibebani oleh hal itu. Kalau sarana prasarana menjadi tanggung jawab pemerintah lah. Jangan sampai anak masuk dengan kursinya kurang, yuk anak masuk dibebani pani asal beli kursi 1 enggak boleh, tidak boleh sama sekali. Iya. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka tadi. Jadi kan bisa membuat brosur-brosur, pengumuman atau mungkin di medsos juga boleh, di Facebook boleh, di YouTube boleh, di Instagram boleh, di Twitter juga boleh. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni. Paling lambat berarti sekarang sudah boleh. Ini ada paling lambatnya sih ya. Lebih awal lebih baik karena nek jenengan kalah setarnya nanti akan direbut oleh saingan-saingan panjenengan yang ada di seputar jenengan. Karena harus kita akui kita memang di Banjar itu banyak sekali kehilangan peserta didik. Banyak yang lari ke sekolah lain yang non negeri, sehingga monggo apalagi yang punya saingan di dekatnya itu sekolah swasta yang bagus dan punya popularitas, harus jenengan tetap prihatin dan harus lebih awal untuk mensosialisasikannya. Nah, pengumuman pendaftaran
calon peserta didik. Ini yang job penting itu sebenarnya akte. Jangan lupa untuk didokumentasikan Ibu Bapak, fotokopi akte, KK, contoh KTP orang tua itu jadi permasalahan kemarin di pesantren satu ya, terjadi kasus nama orang tuanya beda. Padahal SD pembuatnya sudah berdasarkan akte, untuk aktenya masih disimpan. Nah setelah agak lama, belum lama itu aktenya diganti, namanya jadi ganti siapa ya? Adnan kok siapa ya? Namanya diganti. Nah akte yang dulu untuk dasar di SD kan langsung sudah dimusnahkan di dinding capil. Nah untung SD masih punya arsip ya, yang lain ini untuk pembelajaran. Pokoknya arsip akte jangan sampai hilang. Di sekolah disimpan lembar, jenengan yang digugat, jenengan menang. Seperti pesantren, nah eyel-eyelan. Nah setelah kita lihat, loh Pak ini ada aktenya, lah aktenya jenengan kok anyar, ternyata ganti. Ganti orang tua. Dan kasus kemarin di Balok juga, ketika kita memverifikasi calon kades, itu nama orang tuanya beda-beda. Wah beda-beda. Aduh bedanya agak banget. Iya beda-beda. Untung dipakai nama tua. Iya, mereka menyalahkan SD. Tak cek, coba dicek dulu aktenya setelah ijazah Pak SD. Ternyata aktenya setelah ijazah. Loh ini kan berarti yang betul ijazah, Pak ijazahnya keluar dulu. Aktenya sharing. Banyak sekali kasus ini kami alami di beberapa desa. Konangan itu ketika kita cek ada perangkat desa, ada kades dan sebagainya mau mendaftar itu baru konangan. Nah, terus ada tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung, terus papan pengumuman dan lain sebagainya. Itu di brosur bisa disampaikan itu. Nah, PPDB diwajibkan untuk daftar ulang, hanya memastikan statusnya sebagai peserta didik di sekolah. Tidak diperkenankan daftar ulangnya dengan bayar, tetapi hanya untuk memastikan. Iya, nek zaman kita dulu sekolah kan daftar ulang bayarnya bayar kepastiannya. Sekarang ya. Batas maksimal penerimaan peserta didik sesuai Perbup nomor 53 tahun 2020 maksimal 4 rombel. Kalau di Jatilawang 3 tak berapa rombel? Tapi satu kelasnya 44. Oh iya, sudah kita usulkan berulang kali ya Bu untuk RKB-nya ya. Iya. Termasuk balon itu kan juga banyak, tapi nggak sampai 4 rombel ya Pak, nggak sampai ya. Maksimal 4 rombel dan per kelasnya 28, berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta. Jika pendaftar lebih dari 112 siswa maka selebihnya dilimpahkan ke sekolah. Ini di sini nggak mungkin pendaftaran lebih dari 100. Mungkin kalau Kradegan 1, Kradegan 4, ya Karangkobar 1 mungkin ya, kalau kita enggak. Iya. 20 sekolah wajib untuk melakukan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah ini, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah di akhir tahun bisa mengagendakan guru kelas awal untuk praktek di PAUD. Nanti PAUD di awal tahun ajaran akan mengantar anak-anak didiknya dan mengajar beberapa hari di SD. Bisa dengan buat MOU dengan PAUD terdekatnya supaya anak tidak kaget. PPDB sudah. Ya, sekarang asesmen sumatif akhir semester. Ya. Ini hal yang agak baru dibanding tahun yang kemarin karena sekarang beda lagi kebijakannya. Ya. Nah ini jumlah sekolahnya kita lihat Wanayasa. Ya, Wanayasa negerinya 29. Swastanya tidak ada, total 29 tuh Wanayasa. Ini jumlah siswanya. Wanayasa itu untuk siswanya itu 3.309 totalnya sekitar ini. Kalau ada perubahan sedikit-sedikit itu ya karena proses mutasi lah. Mungkin ada keluar masuk tapi sekitar segitu. Nah,
Surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ini perlu jenengan cermati juga, bisa di-download di internet untuk mempelajari lebih lanjut. Berkaitan juga ada Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Ini juga berkaitan dengan asesmen. Nah, ini dasarnya adalah ini dulu rapat bersama subkoordinator dengan pengembang kurikulum sekolah dasar. Kebetulan kami ikut rapat juga di dalamnya. Ada ketua paguyuban, utusan pengawas, dan K3S Kabupaten. Hasilnya seperti ini kami sampaikan. Ya, bahwa mengacu pada regulasi tentang penilaian dengan merujuk pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 22 dijelaskan untuk kelas 6 tidak ada ujian sekolah atau uklim, tidak ada. Yang ada adalah asesmen sumatif akhir semester atau akhir tahun dengan kebijakan soal berbasis muatan pelajar. Kalau uklim kemarin itu kan hanya spesial di Banjar, ya. Di kabupaten lain nggak akan mengenal uklim, tapi kalau soklim mungkin di mana ada, ya. Tapi kalau uklim hanya di Banjar dan hanya tahun kemarin, tahun ini ditiadakan. Karena apa? Regulasinya tidak ada. Ya. Asesmen sumatif akhir semester atau akhir tahun. Nah, untuk mengembalikan marwah tugas guru terkait kompetensi dalam menyusun asesmen, maka penyusunan soal asesmen sumatif akhir tahun kelas 1 sampai kelas 6 untuk semester 2 ini dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan mekanisme diatur masing-masing kecamatan. Regulasinya seperti ini. Tetapi kita mengingat kan tidak semua sekolah mampu, dalam arti kan jumlah gurunya katakanlah Pager Gunung 1, misalnya jumlah gurunya berapa Bu? Kelas 3 jumlah gurunya Pager Gunung 4 harus membuat soal kelas 1 sampai kelas 6 kali sebanyak mapel, kira-kira gumoh apa mutah? Udah ya. Lihat, wong papat gawe 6 kelas, padahal sekelas ono 8 sampai 10 mapel. Ayo iso kok malah do dadi semaput stres ya. Sehingga nanti karena ini langkah awal kan memang harus setahap demi tahap, sehingga nanti akan kita lakukan komunikasi dengan KS dan KKD yang lain. Mengapa demikian? Karena idealnya sih memang semua dikerjakan di sekolah masing-masing, tetapi kita melihat sikon ya, karena kita memang belum semua sekolah mampu. Nek kompetensi sih mungkin mampu, tapi jumlahnya itu loh. Nek gurunya sekolah nulas ngono mungkin kuat ya, nulas kan berarti nggak bene ringan. Tapi nek wong siji kok kon gawe 6 kelas kali berapa mapel, waduh itu penyiksaan ya gitu. Nah, pengurus K3S di tingkat kecamatan bersama Korwil dan pengawas memberikan fasilitasi dalam proses penyusunan naskah soal asesmen sumatif akhir tahun ini kelas 1 ke kelas 6. Jadi besok antara K3S, Korwil dan juga mungkin teman-teman guru itu akan duduk bersama untuk merembuk ini. Ini adalah info awalnya, nanti akan sampai ke sana. Nah, Dindikpora melalui seleksi kurikulum memberikan fasilitasi juga terkait penyusunan naskah soal asesmen sumatif akhir semester atau akhir tahun kelas 1 sampai kelas 6. Fasilitasi dari kabupaten apa? 1, membantu memberi contoh kisi-kisi. Jadi tidak harus nek jenengan sekolahnya mampu menyusun kisi-kisi sendiri, gunakan yang sekolah jenengan. Tetapi mek ora bingung banget, mek ono referensi, kabupaten akan memberikan contoh kisi-kisi kelas 1 sampai kelas 6 semua mapel. Itu hanya sekedar contoh. Nah, itu kemarin saja belum selesai, kami sampai maghrib belum selesai, masih do lembur tadi malam, tengah malam juga belum selesai. Hari ini insya Allah selesai, insya Allah ya itu. Kemudian hari ini juga ada teman kita Mbak Laras dan Mbak Sulis dari Tempuran 2 dan Jatilawang 1 yang kita utus ke kabupaten untuk melakukan rakor. Nah,
beliau berdua ini besok akan menjadi koordinator di kecamatan kita, koordinator penulisan soal. Nah, besok yang koordinator itu akan kita sandingkan dengan K3S. Kalau K3S seksi apa yang mengurusi persoalan? Kan ada seksi kurikulum, ada seksi apa gitu? Seksi apa? Seksi sekali. Kurikulum ya? Siapa ketuanya seksi? Oh ya. Ada Pak Joko, ada yang lain-lain. Nah besok kolaborasi ya Pak Joko dengan Mbak Laras, Mbak Lis dan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan ini. Ya. Berikutnya fasilitasi kecamatan dalam penyusunan. Nah, kecamatan membentuk tim penyusun naskah soal asesmen sumatif sesuai kebutuhan. Ya, contoh permintaan nanti jumlahnya akan kita sampaikan. Menyelenggarakan workshop bagi tim penyusun naskah soal asesmen sesuai kebutuhan. Pendamping workshop adalah, nah ini pendampingnya adalah tim pengembang kurikulum kabupaten. Besok akan kita terjunkan teman-teman yang muda-muda. Kalau saya dan Mbak cukup lihat dari belakang. Untuk besok yang kita terjunkan ke kecamatan yang muda, ada Pak Fadil CS itu, Pak Arman dan sebagainya yang muda-muda, biar yang keliling ke kecamatan-kecamatan yang buat cukup mendoakan dan membuat konsep. Ini besok akan difasilitasi oleh teman-teman itu. Semua kecamatan akan mendapat giliran. Nah, untuk membantu proses penyusunan naskah kecamatan membentuk koordinator. Ini dari K3S ya. Terus penyusun soal yang tadi, kalau di sini ada Mbak Laras dan Mbak Lis, itu juga masuk sebagai koordinator di kecamatan. Mengumpulkan naskah soal asesmen sumatif untuk diserahkan ke tim kabupaten. Tadi kecamatan membuat soal jadi dikirim ke kabupaten untuk dilihat, dilihat. Setelah itu terus dikembalikan lagi ke sekolah, ke kecamatan misalnya. Idealnya sekolah mencetak sendiri-sendiri, tapi itu dihitung juga lebih mahal, lebih mahal. Nah, cetaknya itu ideal dan mahal ya Pak Idam. Tanggal 5 Maret 2020. Regulasinya sih ketentuan dari pemerintah sih pokoknya soal semua dibuat sekolah, penggandaan semua di sekolah. Pokoknya karena semua sudah merdeka kan sudah diserahkan di sekolahnya masing-masing, termasuk asesmen, caranya dan sebagainya diserahkan ke sekolah masing-masing. Nah, hasil rapat kesimpulan ini, penyusunan soal asesmen dikembalikan ke sekolah masing-masing. Dicatat ya ini. Penyusunan soal asesmen sumatif dikembalikan ke sekolah masing-masing. Ini aturan. Ya. Penyusunan soal dilakukan oleh perwakilan guru dari masing-masing sekolah. Dengan besok kan ada perwakilan. Dinas Kabupaten menyediakan kisi-kisi. Hari ini proses. Telaah soal dilakukan tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Penggandaan soal dilakukan oleh sekolah. Ini ono wong takon, penggandaan soal apa? Sekolah. Bukan ono LSM takon sih. Pelaksanaan asesmen akhir tahun tanggal 20 Mei sampai dengan 1 Juni 2024. Percetakan penggandaan soal dilakukan oleh masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten menerjunkan tim pendamping penyusun soal dan menunjuk koordinator di masing-masing kecamatan. Sini koordinatornya ada 2, yang ditunjuk kabupaten. Nanti kan bisa ditambah dari K3S dan teman-teman KS atau guru yang dipandang bisa dan umber waktunya. Jadwal penyusunan soal masing-masing kecamatan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Artinya ketika tadi ada bidang sosialisasi tadi jadwalnya sudah dari kabupaten, kita tinggal mempersiapkan. Terus kan ada narasumbernya 2. Nah, ini Pak Joko untuk pemetaan penyusun naskah kita butuh banyak sekali personil besok. Jadi untuk yang ini itu kurikulum merdeka yang di sini adalah Kurtilas 2013 kan masih ada beberapa sekolah yang ini, tapi di Wanasa alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi yang dibutuhkan itu besok adalah ini. Nah, tapi yang ini juga butuh deh, kita
3 dan 6 masih kurtil lah. Iya, berarti ini tetap masih kita membutuhkan. Untuk penyusun naskah Umar itu ini nanti Pak Joko dan Bulis dan teman-teman untuk nanti di cermati ya. Nanti kami share kegiatan ini supaya PPT ini supaya bisa dicermati oleh tim K3S untuk kira-kira besok menguploadkan butuhnya orang itu berapa. Butuhnya banyak banget seini. Misalnya PAI saja 1, 2, 3, 4 tambah 5, 6. PJOK juga 6, bahasa Indonesia 6, matematika 6. Bahasa Jawa dapat ayu, IPAS, seni musik, seni rupa, tema dan sebagainya itu hampir semua rata-rata 6 orang kan kali jumlah itu. Jadi besok kalau membuat di sini itu kayaknya ruangan ini kebek membuat soal sampai banyaknya orang sih mau cukup murah gitu. Iya, Bu Sulis dan teman-teman monggo K3S Pak Heri ini nanti bisa untuk dipelajari kebutuhan untuk memplotkan kebutuhan personil pembuatan soal sambil kita menunggu hasil. Ini kan hari ini koordinasi Mbak Lis, Mbak Laras, besok kita padukan hasil finalnya. Nah, ini adalah jadwal pendamping workshop penyusunan asesmen. Ya, ini yang akan kita terjunkan ke kecamatan-kecamatan. Wanayasa ini antara tanggal 29 Februari sampai 1 Maret. Nah, ini besok K3S untuk bisa mengerembuk ini kan tetap ada, itu kan butuh konsumsi, butuh tempat, butuh sound system, butuh yang untuk narasumber dan sebagainya. Nah, ini nanti ada narasumbernya, ada Pak Slamet Sugianto itu yang dulu di Pagendang. Ya, sudah pernah ngisi di sini PCOK beberapa waktu yang lalu. Terus ada Mbak Nurul Rahmatunisa. Ini dulu di Kalibening, sekarang ada di Bawang. Ini yang akan mengisi kita. Iya. Ini kalau ada komunikasi K3S ini ada nomor HP-nya Pak. Kalau suatu saat pengen menghubungi beliau berdua, artinya untuk komunikasi lebih lanjut. Jadi yang perlu kita ingat yang Wanayasa saja. Berarti tanggalnya antara 29 Februari. Terus narasumbernya ada Pak Slamet dan Mbak Nurul. Mas Slamet dan Mbak Nurul ini untuk itu. Ya, nanti kelihatannya honornya diseragamkan kok Bu Iin, nggak usah khawatir, nanti saling koordinasi dengan K3S Kabupaten. Iya, KPPS sejuta orang atas berani ya. Ya, sebulan berapa? Ya udah gitu. Bukan saja ngomong kenapa nggak jadi daftar KPPS sejuta orang atas berani Bu. Nah, Asal cepet ketemu ya, begitu. Daftar tim koordinator workshop ini daftar timnya per kecamatan masing-masing rata-rata 2. Kita lihat kita saja yang Wanayasa. Ini Wanayasa. Oh di atas ya. 30, 31 Bu. Oh iya, wes kapan ya? Oh iya, ini ada Mbak Reno dan Mbak Lala Sapi. Ini akan jadi koordinator di kecamatan kita. Hari ini sudah dibekali untuk koordinator. Ini petugas kisi-kisi, nggak usah saya. Nah, kebijakan bersama dalam jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kebijakan kabupaten bahwa seksi kurikulum SD dan seksi pengembangan akan berupaya berkolaborasi. Seksi pengembangan itu yang dimotori Pak Supriyadi. Seksi kurikulum Subkor itu Pak Parto. Nah, ini akan kerjasama, ada anggaran mau dibuat untuk suatu bintek, suatu apa gitu. Rencananya ke depan seperti itu. Terus forum pengawas, forum K3S, forum KKG hendaknya bisa berkolaborasi untuk mewujudkan kombel. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya sejak dulu ya Mas Dani untuk K3S, terus Korwil, pengawas, pemilik dan juga KKG sudah saling bersinergi lah, kita saling kolaborasi. Terus
Ya, Korwil pengawas selalu aktif dalam menjalin komunikasi sudah. Kolaborasi seluruh pihak akan memudahkan langkah dalam mewujudkan pendidikan, termasuk dengan penilai kita juga dengan PAUD, KB juga kita kolaborasi ya Bu. Kita bahkan kemana-mana dengan Dumar, Tempuran 2 dengan Dumar, ke Pandansari dengan Dumar, ke Jatirawang, kemana-mana. Kalau pas bisa bareng kita selalu berdua, kecuali kalau saya pas ya bisa lah Dumar sendiri. Terakhir Ibu Bapak, tambahan info. Satu, saya mengingatkan kembali bahwa sekolah tidak direkomendasikan untuk beli LKS. LKS yang diperbolehkan itu LKS yang buat sendiri, seperti di kurikulum Merdeka kan guru memang idealnya membuat SKS, tetapi idealnya SKS ya SKS yang guru membuat untuk dikerjakan siswa. Tuh, kebijakannya seperti itu Bu Warni. Terus yang kedua, PMN itu guru dan kepala sekolah ya tentunya wajib pelajari juga materinya yang ada tema sampai sekarang tema 36 atau 40 itu wajib juga dipelajari, bukan hanya kinerjanya saja yang dijaga. Iya. Yang ketiga, yang penting tak sampaikan Pak Joko, dilarang protes. Ya, sekolah dilarang menolak siswa apapun kondisinya, tunarungu, tunabuta dan tuna yang lain. Dari sini. Yang keempat, transisi PAUD ke SD, monggo KS untuk bisa menugasi guru awal, guru kelas 1 lah biasanya, kelas 2 terjun ke PAUD. Nanti bisa. Nah PAUD Bu disarankan ketika awal untuk naik ke SD, mengantar sambil mungkin mulang sehari, 2 hari, 3 hari lah. Ya. Bisa 3 hari itu satu kan orientasi, kenalan dulu lah. Misalnya jenengan mau ke PAUD kan mengunjung dulu rembugan, melihat kelasnya. Yang kedua mungkin deleng, oh guru PAUD nek mulang ngono kuwi to, menemani dulu. Hari ketiganya adalah praktek mulai. Mungkin yang PAUD bisa seperti itu juga Bu, 3 hari mungkin. Ya, iya. Jangan lupa ya, besok kalau pas kita ada waktu kita cek ya Bu, pas ada ini, pas saya nggak tugas di kabupaten kita akan melihat pelaksanaan ini. Yang kalau tidak kan bisa, yang longsor kan daftar SD dan TK-nya juga bisa langsung, tidak nggak ada alasan longsor karena longsornya ada di Bantar. Akreditasi sekolah ini Bapak Ibu guru monggo besok atau kapan setelah pemilu lah dicek di masing-masing untuk akreditasi itu piagamnya habisnya kapan. Kalau sekolah habis akreditasi tahun 2023 dan tidak dapat otomasi atau perpanjangan otomatis, mohon untuk di-list untuk kami laporkan ke kabupaten untuk siap begitu. Biasanya sampai habis sudah ada. Iya, biasanya nggih, bukan ada yang liwatan saja nggih. Nomor 6 ini juga penting Pak Heri, monitoring BOS. Nah, Wanayasa itu harinya Senin 26 Februari 2024. Ini sana meminta untuk ada sekitar 3 ruang atau 2 ruang minimal sehingga nggak memungkinkan di sini. Nah, monggo teman-teman nanti disepakati apa mau di Tempuran 1 atau mau di mana. Nanti disepakati nggih teman-teman K3S untuk bisa menentukan mau di mana. Yang jelas minimal butuh 2 ruang karena ada komputer, ada kepala sekolah, terus bendahara sendiri secara teknis. Tawarkan di belakang ya. Apa di Semida? Semida nggak bisa ya, punyanya hanya 1 ruang kecuali judulnya kan dari megah. Nah kita siap ke sana, 1 ruang saja dipakai kelas itu. Sing mana? Oh muridnya di sekolah gurunya Bu. Ada yang di TPG, ada yang di rumahnya Bu Hamidah. Kok sama saya sering ke sana. Sudah masih lama banget.
2 atau berapa nggih. Terus wis tahu ya Bu ya wis. Berarti disyukuri kaya Pak Kidal tadi ngendika sing penting pokoknya iya ikhlas menerima apapun. Ikhlas Pak Joko tadi nggak dengarkan yang sempat mendengarkan kulturnya Pak Kidal bagus banget untuk jenengan Pak, terutama yang sedang mengalami bencana tadi relevan sekali. Ikhlas tanpa syarat. Ya ikhlas tanpa syarat itu kuncinya. Kuat lah, kalau ini kuat tinggal ngopi. Yang terakhir Ibu Bapak, bendahara monggo untuk dikawal, untuk diingatkan ketika monitoring untuk menyiapkan laporan BOS triwulan 1 sampai 4 tahun 2023 dan juga BKU berjalan tahun 2024 sampai Februari, berarti sampai Februari, dan dokumentasi pendukungnya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini kayaknya ada tamu, mohon maaf lama banget nungguin. Monggo bisa diaturi tamunya yang dari mana Ibu tadi? Teman-teman dari K3S kayaknya yang memiliki tamu itu untuk bisa menyampaikan. Barangkali nanti ada K3S, PGRI atau penilik yang mau menyampaikan info-info, dipersilahkan. Dari saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini bisa di-download